Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله الحاضرين والجماعة sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari bacaan tafsir Umdatul Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, yang mana beliau meringkas dari tafsir Al-Quran Al-Azim yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita masih di surat Al-Mutaffifin, yakni di bagian yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-28. Ini ayat-ayat yang akan bercerita tentang dua golongan orang-orang yang beriman. Ada golongan yang disebut dengan al-abrar. Innal abrar lafi na'im. Ada golongan al-muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Kita akan jelaskan tafsir dari ayat per ayatnya. Sebelumnya dibaca dulu. Mana apa nih? Siapa yang mau membaca? Apa aman? 18:28. Tolong. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Sekali-sekali tidak, sungguh catatan amalan dari orang-orang yang abrar, melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat luas, lafi 'illiyyin. Catatan amalannya berada di 'illiyyin. 'Illiyyin ini lawan dari sijjin. Kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya bahwasanya catatan amalan orang-orang yang melakukan kejelekan di dalam sijjin. Adapun orang yang melakukan kebaikan di dalam 'illiyyin. Apa itu 'illiyyin? Kalau yang megang kitab ada di halaman 122. Di paragraf yang pertama, makna 'illiyyin adalah langit yang ketujuh. Ini makna 'illiyyin yang pertama. Sehingga catatan dari hamba-hamba yang melakukan kebaikan itu berada di langit yang ketujuh. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, di paragraf yang kedua, Syekh membawakan tafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata beliau, makna 'illiyyin adalah jannah, surga. Jadi catatan dari hamba-hamba yang melakukan kebaikan yang luas itu berada di dalam surga. Ini dua tafsiran yang pertama. Tafsiran yang ketiga, masih tafsiran Ibnu Abbas, beliau mengatakan makna 'illiyyin adalah di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini beberapa penafsiran dari para ulama tafsir. Sebagian mengatakan Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, murid sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, kata beliau, makna illiyin adalah salah satu sisi yang ada di arsy. Beliau menyebutkan di sini betis arsy yang berada di sebelah kanan. Dalam riwayat lain disebutkan illiyin maknanya Sidratul Muntaha. Anda lihat dari semua penafsiran, kita bisa simpulkan makna illiyin adalah tempat yang tinggi. Oleh karena di sebagian penerjemahan illiyin itu diartikan di tempat yang tinggi dan dikumpulkan di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, di sisi Allah, di sisi Arsy. Ini tempat-tempat yang tinggi. Maka ini kesimpulan dari tafsiran Inna kitabal abrari lafi illiyin. Oleh karenanya dalam paragraf yang keempat di situ beliau menyebutkan, dan yang terlihat secara zahirnya illiyin diambil dari kata al-ulu, sesuatu yang tinggi. Sehingga semakin tinggi tempat maka semakin besar dan semakin luas. Ini lawan dari sijjin. Sijjin adalah tempat yang paling bawah dan paling sempit. Adapun illiyin tempat yang paling tinggi dan paling luas. Maka ini dua penafsiran atau beberapa penafsiran para ulama tafsir berkaitan dengan illiyin. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma adraka ma illiyun." Tahukah kalian apa itu illiyun? Ada illiyin, ada illiyun. Ini di dalam pelajaran nahwu ada kaidah baca saja. Kadang dia dibaca illiyun, kadang dibaca illiyin. Illiyun kalau dia marfu, illiyin kalau dia mansub atau majrur. Di sini Allah mengulang kembali, "Wa ma adraka ma illiyun." Tahukah dirimu apa itu illiyun? Kalimat-kalimat semacam ini kata para ulama tafsir maknanya adalah litauqid, untuk penekanan, untuk penegasan. Banyak yang seperti ini di surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini kalimat-kalimat tujuannya menegaskan saja, mengulang kembali lafaz-lafaz dalam rangka menegaskan. Allah melanjutkan kembali, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Bahwasanya kitab catatan orang-orang yang baik itu sudah marqum, tertuliskan. Itu dalam kitab terjemahan ada kekeliruan yang memegang tafsirnya. Itu salah menerjemahkan ayat, ada sedikit salah. Yang benar kitabun marqum terjemahnya adalah kitab catatan yang sudah tertulis, tidak akan berubah, tidak akan ditambah dan dikurangi. Yashhaduhul muqarrabun, dan sudah dipersaksikan oleh al-muqarrabun. Kata beliau dalam tafsirnya, siapa al-muqarrabun itu? Yang didekatkan adalah para malaikat, sebagaimana tafsiran al-Imam Qatadah rahimahullah. Ini tafsiran yang pertama berkaitan dengan al-muqarrabun. Sehingga catatan amalan orang-orang yang melakukan kebaikan sudah dipersaksikan oleh para malaikat. Dalam tafsiran yang lain, Ibnu Abbas mengatakan dipersaksikan oleh setiap penghuni langit dari kalangan-kalangan yang didekatkan. Maka ini masih muqaddimah berkaitan dengan illiyun. Kita dapatkan makna illiyun, dan illiyun adalah tempat yang tertinggi, yaitu di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, yang mana di situ disimpan catatan amalan dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian Allah langsung melanjutkan ayatnya, dan ini inti pembahasan kita. Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya hamba-hamba yang al-abrar melakukan perbuatan kebaikan, lafi na'im, sungguh di dalam kenikmatan-kenikmatan. Dan sudah berlalu tafsirnya. Makna al-abrar, ada yang masih ingat? Al-abrar diambil dari kalimat al-bar.
artinya sesuatu yang luas. Al-abrar artinya orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang luas. Kalau dia berinfak dengan sangat luas. Kalau dia belajar dengan sangat luasnya. Kalau dia salat, dia kerjakan salatnya dengan sangat luasnya. Kalau dia berpuasa dengan sangat luasnya. Tidak ada sedikit pun kesempitan dia dalam melakukan ibadah. Inilah al-abrar. Beda dengan kita, mayoritas kita kalau melakukan ibadah itu kadang merasa sempit. Berpuasa terasa sempit, menegakkan salat terasa sempit, salat lima waktu, apalagi salat malam, sempit luar biasa. Berinfak terasa sempit. Oleh karenanya, kita ini kalau dimasukkan dalam definisi al-abrar, sudah masuk golongan ini belum? Belum. Kita belum masuk golongan al-abrar. Kita masih selalu merasa sempit ketika melakukan ibadah-ibadah. Sedangkan yang di ayat disebutkan innal abrara fi na'im. Orang yang luas dalam melakukan ibadah itu di dalam na'imin. Na'im dalam ilmu bahasa Arab ini namanya kalimat nakirah. Kalimat yang bertanwin tidak ada alif lamnya. Na'imin. Maknanya apa? Kalimat nakirah ini memberikan faedah umum. Yani orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dia mendapatkan kenikmatannya di 4 tempat sekaligus. Dia mendapatkan kenikmatan di alam dunia. Dia dapatkan kenikmatan ketika sakaratul maut. Dia dapatkan kenikmatan ketika di alam kuburnya. Dia dapatkan kenikmatan ketika tegaknya hari kiamat. Jadi di 4 tempat dia selalu mendapatkan kenikmatan. Ini keutamaan al-abrar. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan makna na'im adalah kenikmatan lahiriah atau zahir dan kenikmatan batiniyah. Maka ini beberapa penafsiran para ulama berkaitan dengan na'im. Sehingga kenikmatan di sini kenikmatan yang sifatnya luas. Jadi orang yang melakukan kebaikan bukan hanya mendapatkan nikmat di dunia, tapi didapatkan di akhirat. Zahirnya nikmat, batinnya nikmat. Kematiannya, sakaratul mautnya, kuburannya, hari kiamatnya menjadi sesuatu yang nikmat. Maka ini keutamaan dari al-abrar. Allah melanjutkan ayat setelahnya. Apa yang didapatkan al-abrar ini di dalam surga? Allah mengingatkan alal araiki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan yang zurun, melihat. Jadi orang-orang al-abrar ini di dalam surga berada di atas dipan-dipan. Dalam tafsirnya al-araik ini jamak dari arikah. Arikah itu artinya dipan yang sudah dihiasi. Ada dipan, ada ranjang, ada kasur, tapi dihiasi. Yang sudah menikah tahu biasanya. Nah, begitu-begitulah gambarannya. Kasurnya dihiasi, kamarnya dihiasi. Nah, ini dipan di dalam surga itu, bukan dipan-dipan pondok pesantren yang polosan dari besi, goyang-goyang, bunyi-bunyi. Yang pernah mondok tahu, dipan pondok pesantren. Tapi dipannya ini arika, ini kata beliau dalam tafsirnya, di dalamnya ada hiasan-hiasan kamar seperti kamar-kamar pengantin. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam surga berada di atas dipan-dipan yang dihiasi, yang zuhur, mereka melihat sesuatu. Apa yang dilihat? Di ayat ini Allah tidak sebutkan apa yang dilihat. Tapi di ayat setelahnya disebutkan ta'rifu fi wujuhihim nadwatan na'im. Tapi tampak dari wajah-wajah mereka kebahagiaan dari kenikmatan. Tidak disebutkan apa yang dilihat. Allah cuma memberikan isyarat bahwasanya di wajah mereka nampak bahagia. Tidak disebutkan apa yang dilihat, tapi nampak dari wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Mungkin gambarannya ada kawan kita main HP, tiba-tiba dia main HP senyum-senyum sendiri. Kita tidak tahu apa yang dilihat, tapi tampak dari wajahnya dia senyum-senyum sendiri.
sendiri. Biasanya yang dilihat itu sesuatu yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena kata para ulama tafsir, kalau ada ayat Al-Quran disebutkan perbuatan tapi tidak disebutkan objeknya, maka bermakna umum. Kalau disebutkan, kita lihat dalam ayat apa makna dari alal ara'iki yanzurun, apa yang dilihat penghuni surga sampai wajahnya begitu bahagia. Di dalam tafsirnya Syekh Ahmad Syakir menyebutkan hanya satu, yakni kata beliau yang dilihat adalah di paragraf yang kedua, Allah berfirman yanzurun, maknanya adalah memandang kepada kekuasaan mereka. Ini makna yang pertama. Jadi penghuni surga wajahnya bahagia karena melihat istana-istana yang mereka miliki. Sebagaimana kita di dunia, kalau melihat rumah kita yang bagus, melihat kendaraan kita yang bagus, tampak wajah penuh kebahagiaan. Demikian penghuni surga melihat kerajaan mereka di dalam surga luar biasa. Saking senangnya tampak dari wajahnya, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Ini yang pertama. Dan kebaikan serta keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka, yang kebahagiaan itu tidak habis dan tidak pula punah. Maka ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kenapa wajah mereka begitu bahagia? Ada yang mengatakan maknanya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kenikmatan yang paling nikmat di dalam surga, bahwasanya penghuni surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita sudah sebutkan di ayat sebelumnya, orang-orang yang berada di dalam neraka, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang kafir, mereka terhalangi dari melihat wajah Allah. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka di hari kiamat terhalangi dari melihat wajah Allah. Tapi orang yang beriman di dalam surga, di atas dipan-dipan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini dua tafsiran dari ayat. Sebagian ulama menambah lagi, apa yang dilihat sampai wajah mereka berseri-seri. Yang ketiga, kata para ulama tafsir, yang dilihat adalah al-hurul 'ain, melihat para bidadari. Itu langsung wajahnya bahagia, sumringah. Dan sudah berlalu kita sebutkan bahwasanya penghuni surga yang paling bawah itu mendapatkan berapa bidadari? Minimal dua. Ini datang dalam hadis Nabi SAW. Dia mendapatkan dua bidadari. Apa kata orang ini? Saya orang yang paling bahagia di sini. Masya Allah ya. Baru dapat dua saja, dia katakan apa? Saya penghuni surga yang paling bahagia. Ini tingkatan paling bawahnya. Sehingga karena melihat bidadari, akhirnya wajah mereka terlihat sangat senang dan berseri-seri. Ini tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, wajah mereka berseri-seri dikarenakan melihat keluarganya datang. Jadi seorang hamba di dalam surga, wajahnya begitu bahagia ketika melihat keluarga-keluarganya di dunia ternyata juga masuk ke dalam surga. Dia melihat istrinya datang, lihat anaknya datang, lihat ayahnya datang, lihat ibunya datang. Bahkan ada seorang di dunia sudah meninggal dunia, tapi dia punya banyak keturunan, punya cucu dan dia tidak ketemu. Tapi di dalam surga dikumpulkan lagi seluruhnya. Ternyata si fulan cucu saya, baru tahu dia di dalam surga si fulan itu cucunya. Karena berapa banyak ya orang kakek, mungkin orang tua, dia tidak bertemu lagi dengan beberapa generasi setelahnya. Bahkan ada yang tidak bertemu lagi dengan cucunya, apalagi cicitnya ke bawah. Ternyata di dalam surga, ketika anak keturunannya datang seluruhnya, membuat dia bahagia. Ternyata saya punya keturunan yang sangat banyak dan semuanya berkumpul di dalam surga. Makanya dalam surat At-Tur diingatkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin ma alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatna bihim dzurriyyatahum. Disebutkan dalam ayat itu bahwasanya orang-orang yang
dengan syarat kalau keturunannya itu keluarganya dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini yang membuat bahagia. Mungkin kita tidak ketemu orang-orang yang hidup di tahun 2300 kalau belum kiamat. Tidak ketemu dengan orang yang hidup di tahun 2400. Ya tidak. Dikarenakan Nabi SAW setiap 100 tahun orang yang hidup di masa itu tidak akan ada lagi hidup. Nabi katakan kepada para sahabat, 100 tahun lagi orang yang ada sekarang tidak akan lagi hidup di muka bumi. Oleh karenanya setiap 100 tahun itu berganti generasi. Tahun 2100 ini tahun berapa ini? 2022. Tahun 2122 ini orang-orang tidak ada lagi di Masjid Al-Furqan. Berganti generasi. Kapan bertemu kembali? Itulah di ayat yang disebutkan. Yang uzur, dia melihat anak keturunannya, semua cucu-cucunya berkumpul di dalam surga. Orang tua, seorang kakek, ketika lihat anaknya mudik lebaran saja, gimana rasanya? Masya Allah, punya anak 10, pas lebaran semuanya kumpul di rumah. Ruang tamu penuh, jadi tempat tidur. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau dia pulang kampung sekeluarga besar kumpulnya di dalam surga? Maka ada di ayat ini, alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tampak dari wajah mereka itu kebahagiaan karena nikmat melihat anak keturunannya berkumpul di dalam surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita dan semua keturunan kita di dalam surganya yang luas. Amin. Kemudian tafsiran yang lain yang membuat wajah orang-orang yang beriman menjadi bahagia di dalam surga adalah melihat orang-orang kafir di azab. Jadi melihat orang kafir di azab itu jadi kebahagiaan penghuni surga. Kok seperti kejam sekali ya? Lihat orang di azab malah senang. Akan disebutkan nanti di akhir-akhir surat ini kenapa menjadi hiburan penghuni surga itu melihat orang kafir di azab. Alasannya dikarenakan dulu orang kafir itu kerjaan mereka, perbuatan mereka selalu mempermainkan dan menertawai orang-orang yang beriman. Ya tidak? Di dunia mereka menghina orang-orang yang beriman. Maka sebagai bentuk balasan untuk mereka, nanti dari kiamat orang beriman yang menertawai mereka diazab di dalam neraka. Maka ini beberapa tafsiran para ulama berkaitan dengan alal araiki yang zuhur, apa yang mereka lihat di dalam surga. Di ayat 24 Allah melanjutkan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tampak dari wajah mereka kesenangan-kesenangan dikarenakan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Apa saja kenikmatan di dalam surga? Allah firman di ayat yang ke-25, yusqawna min rahiqim mahtum. Mereka diberi minum dari khamar yang murni. Rahiq ini mana jenis minuman yang ada di dalam surga, namanya rahiq. Kalau di dalam terjemahan biasa diterjemahkan dengan khamar yang murni. Oleh karenanya di hari kiamat nanti atau di dalam surga itu ada khamar yang diberikan untuk penghuni surga, tapi khamarnya tidak memabukkan. Dalam tafsirannya Syekh menyebutkan mereka mendapat minuman khamar dari surga. Rahiq adalah salah satu dari nama-nama khamar. Oleh karenanya ini dari kenikmatan-kenikmatan penghuni surga. Di dalam surat Muhammad disebutkan di dalam surga ada 3 sungai yang mengalir. Yang pertama sungai min labanin lam yataghayyar ta'mu, dari air susu. Yang kedua sungai dari khamril ladzatin lisyaribin, sungai yang terbuat dari khamar
yang sangat lezat bagi orang yang meminum. Yang ketiga adalah minuman min asalin musaffa, dari madu yang murni. Maka ini 3 sungai yang mengalir di surga dan semuanya bisa diminum. Dalam tafsiran Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sungai-sungai di surga sifatnya bukan seperti sungai yang ada di dunia. Sungai di surga itu tidak ada pahitnya, yakni dia langsung berjalan di atas tanah surga. Kalau sungai di dunia ini, kalau kita main ke tengah, tenggelam, mati. Karena apa? Karena ada pahitnya. Apalagi kalau ada bekas dompetnya, itu tambah dalam lagi. Tapi kalau sungai di surga tidak ada, jadinya tenggelam di surga. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir rahimahullah, sungainya itu tidak ada pahitnya, tapi langsung mengalir di atas tanah surga. Oleh karena di sini nama minumannya adalah rahik. Rahik makhtum, rahik yang ditutup, terjaga, tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Apa penutupnya? Ya, setelahnya disebutkan khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Penutupnya adalah misik. Kalau bahasa kita disebut dengan kasturi. Wa fi dzalika, karena hal itulah falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah seseorang itu saling berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat-nikmat surga. Dalam ayat ini tafsirannya kata Imam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, makna khitamuhu misk adalah minuman yang dicampur dengan misik. Jadi minumannya dicampur dengan misik sehingga minumannya berbau wangi. Ini tafsiran yang pertama. Ada pula yang menafsirkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maknanya adalah yang paling terakhir minumannya dicampur atau ditutup dengan misik. Yakni maknanya ampas dari minuman surga itu terbuat dari misik dan bisa diminum. Ini bedanya minuman surga dengan minuman dunia. Kalau minuman dunia, kalau sudah diambil sarinya, ampasnya masih bisa kita konsumsi. Ada yang pernah makan ampas tebu? Ya, bisa dimakan. Ampas kopi, ampas teh. Ini minuman dunia. Ampasnya, sisanya tidak bisa dikonsumsi. Tapi minuman surga rahik ini, khitamuhu misk. Ampasnya itu terbuat dari misik dan bisa dikonsumsi sampai ampas-ampasnya. Maka ini maksud dari tafsiran Abdullah bin Abbas. Sebagian menafsirkan Al-Imam Mujahid mengatakan khitamuhu misk adalah parfum mereka terbuat dari misik. Maka ini tafsiran-tafsiran berkaitan dengan khitamuhu misk. Aku lihat ini salah satu minuman terbaik yang ada di dalam surga, namanya rahik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat ini teguran untuk kita. Ketika disebutkan nikmat-nikmat surga, maka ini yang kita lebih pantas saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi karena diri kita tertutupi dengan banyak sekali hawa nafsu, kita lebih senang berlomba-lomba dalam urusan dunia daripada berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita saling mengalah. Urusan dunia kita berlomba-lomba. Oleh karenanya dalam pembahasan fikih ada namanya kita mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Pembahasan ini berlaku dalam masalah duniawi. Misalnya kita punya makanan, ada orang kelaparan, maka kita berikan makanan kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini sunnah hukumnya. Harus mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara akhirat, makruh hukumnya mendahulukan orang lain. Saya beri contoh. Kita sedang sholat ya, sholat berjamaah misalnya. Ada satu tempat lagi di saf depan, belum ada yang isi. Karena kita ini sopan santunnya kuat, apa yang terjadi? Silakan Pak maju.
malah orang lain disuruh maju. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini hukumnya makruh. Kenapa? Dalam masalah akhirat kita harus berlomba-lomba, bukan malah nyuruh orang lain. Bahkan di kalangan para sahabat, seandainya bisa diundi siapa yang berada di saf depan, itu diundi. Saking mereka rebutan ingin di saf depan. Dan mereka sebutkan keutamaannya, di antara keutamaan saf yang paling depan adalah didoakan oleh para malaikat. Innal malaikata yusholluna 'alas sufufil awwal. Bahwasanya para malaikat bersalawat bagi orang-orang yang berada di saf depan. Maka ini yang perlu diperhatikan. Dan ini yang terjadi, sering terjadi seperti ini. Melihat saf depan kosong, kita malah nyuruh orang lain. Maka ini kata Syekh Utsaimin hukumnya makruh. Karena ini perkara akhirat, harusnya berlomba-lomba. Maka ayat ini sangat jelas, kita diperintahkan berlomba-lomba pada perkara akhirat. Dalam ayat yang lain, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-61, Allah menginginkan dimithli hadza falyamalil 'amilun. Serupa ayat. Karena nikmat surga inilah hendaklah seseorang itu saling berlomba-lomba dalam beramal. Saling berlomba-lomba dalam beramal. Maka ini berkaitan dengan rahiqin mahtun khitamuhu mis. Ayat selanjutnya firman wa mizajuhu min tasnim. Dan minuman khamar itu dicampur dengan tasnim. Ini minuman yang kedua. Yang pertama namanya rahiq, yang kedua namanya tasnim. Apa itu tasnim? Dalam tafsirnya, tasnim adalah di baris yang ketiga, minuman penduduk surga yang paling mulia. Jadi tasnim ini minuman surga yang kedudukannya di atas rahiq. Siapa yang meminumnya? Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang diminum oleh al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penghuni surga ada dua jenisnya. Ada al-abrar, ada al-muqarrabun. Al-abrar mendapatkan minuman namanya rahiqum makhtum. Rahiq yang sisa minumannya atau ampasnya terbuat dari misik. Adapun al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan, dalam ayat lain biasa disebut dengan ashabul yamin. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Al-muqarrabun, ashabul yamin ini sama. Apa minuman mereka? Min tasnim, minuman tasnim. Maka ini perbedaan dari penghuni surga. Oleh karenanya penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Nabi SAW menyebutkan adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga sesuai dengan amalan-amalannya. Ada derajat al-abrar, ada derajat al-muqarrab. Maka ini tafsiran dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-28. Sekarang termasuk bagian yang terakhir dari surat ini, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Belum bisa ya? Belum. Maya kok, saya mau baca. Program. Apa? Ini bagian yang terakhir dari surat ini.
Di bagian terakhir Allah menyebutkan apa yang terjadi di dunia antara orang kafir dan orang muslim. Allah firman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun. Sesungguhnya para pelaku dosa dulu ketika di dunia mereka ini menertawai orang-orang yang beriman. Jadi ketika muslim diejek, dihina oleh para pelaku dosa, ini sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum musyrikin sampai melakukan rapat sidang apa ejekan yang paling pas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kahin. Bagaimana kalau kita panggil kahin saja? Kita panggil dukun. Bagaimana kalau dipanggil dengan sahir, tukang sihir? Bagaimana kalau dipanggil dengan majnun, orang gila? Sampai rapat mereka. Dikarenakan di waktu itu para jamaah haji akan datang ke kota Mekah. Akhirnya mereka sepakat diambil isbat bahwasanya Nabi Muhammad diejek dengan kalimat sahir, tukang sihir. Jadi ketika ada jamaah haji yang datang, maka dikatakan kepada mereka, hati-hati dengan si Muhammad, dia itu tukang sihir, dia itu tukang sihir. Maka ini yang terjadi dari masa sampai masa sekarang, orang-orang yang berpegang di atas sunnah Nabi SAW juga memiliki ejekan-ejekan yang disematkan kepada mereka. Jadi sudah sunnah Allah, garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berpegang teguh dengan sunnah dipanggil Wahabi, dipanggil Mujassimah, dipanggil apa lagi? Kebanjiran, dipanggil apa? Yang berjenggot dengan sebutan hewan. Ini dari ejekan-ejekan sudah berlalu dari zaman dulu. Yang hakul mereka menatawai. Wa idza faqu bihim yatawamazun. Ketika kaum muslimin lewat di hadapan mereka, yatawamazun, mereka saling mengedip-edipkan mata. Dan sudah pernah kami jelaskannya di kajian kitab Mudzakkiratul Hadits. Kebiasaan orang kafir, orang munafik itu, mereka suka main kode-kode. Salah satu kode-kode mereka dengan memainkan mata. Makanya Nabi SAW pernah menegur para sahabat bahwasanya seorang Nabi tidak pernah bermain kode-kodean. Kalau kita kan suka main kode-kode ya, lagi duduk-duduk bareng begitu, ada kode-kode khusus 1, 2 orang. Ini sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik. Suka main kode-kode, mengedipkan mata, yataghammas, mengejek orang yang lain. Wa idza qalabu ila ahadihim qalabu faqihi. Setelah mereka mengejek orang-orang yang beriman, bermain kode-kode mata, mereka kembali ke keluarganya yang qalabu faqihi. Mereka kembali dengan sangat senang gembiranya. Jadi kalau pulang ke kampungnya, mereka cerita ke keluarganya, tadi kami melihat begini dan begini. Dengan gembira setelah mengejek orang yang beriman, senang bercerita kepada keluarganya. Sudah masuk waktu. Nah, insyaallah untuk ayat setelahnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, bagaimana orang-orang yang pelaku dosa mengatakan orang-orang yang beriman dengan kalimat inna haula'i ladallun. Mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.